Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ekonomi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep sistem upah dan jenis-jenis upah. Apa sih yang terbayang di pikiran kalian ketika mendengar kata upah? Uang, imbalan, hasil kerja. Ya, benar sekali. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Tahukah kalian, besaran sistem pembayaran upah juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja. Mari kita lihat hubungan upah dengan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan atau diinginkan perusahaan pada berbagai tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita lihat kurvanya. Sumbu X merupakan jumlah tenaga kerja, sumbu Y merupakan upah. Bentuk kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika upah 3 juta, perusahaan hanya mampu membayar 40 orang. Ketika upah 1 juta, perusahaan mampu membayar 100 orang. Artinya apa? Ketika upah naik, jumlah permintaan tenaga kerja menurun. Ketika upah turun, jumlah permintaan tenaga kerja meningkat. Sekarang, kita lihat hubungan upah dengan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja atau pencari kerja pada perusahaan dalam berbagai tingkat upah dan dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita lihat kurvanya. Sumbu X melambangkan jumlah tenaga kerja, sumbu Y melambangkan upah. Ketika upah 1 juta, para pencari kerja hanya 50 orang. Tetapi ketika upah 3 juta, para pencari kerja 100 orang. Artinya, ketika upah naik, penawaran tenaga kerja meningkat. Ketika upah turun, penawaran kerja juga menurun. Sekarang kita lihat 2 contoh kasus berikut ini. Yang pertama, Bapak Hadi merupakan seorang staf perusahaan besar yang bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat dengan total 8 jam per hari. Ia mendapatkan gaji tetap sebesar 5.500.000 setiap bulan. Kita bandingkan dengan Ibu Siska. Ibu Siska merupakan seorang pekerja lepas di industri kreatif yang bertugas membuat karangan bunga. Ia tidak mendapatkan gaji tetap dan tidak ada jam kerja. Jadi, ketika Ibu Siska berhasil menyelesaikan satu karangan bunga, ia diberi upah 150.000. Ketika seminggu Ibu Siska berhasil menyelesaikan 10 karangan bunga, Ibu Siska mendapatkan upah 1.500.000. Menurut kalian, sistem bayaran siapa yang meningkatkan produktivitas? Ya, benar sekali, sistem pembayaran Ibu Siska. Karena semakin banyak produk yang dihasilkan Ibu Siska, maka semakin besar upahnya. Apa aja sih jenis-jenis upah yang ada di Indonesia? Yang pertama, sistem upah menurut waktu.
Jadi, sistem upah menurut waktu dihitung berdasarkan berapa lamanya dia bekerja, apakah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang kedua, upah menurut hasil. Sistem upah menurut hasil didasarkan pada berapa banyaknya jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Contohnya, Ibu Siska. Ketika Ibu Siska dapat menyelesaikan 10 karangan bunga, ia akan mendapatkan gaji 1.500.000. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah ini berdasarkan pada kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Contohnya, proyek pembangunan rumah sampai selesai diberi 100 juta. Jadi, ketika ada tambahan jam kerja atau tambahan bahan baku tidak dihitung atau tidak mendapat tambahan upah. Yang keempat, sistem upah skala. Sistem upah skala dihitung berdasarkan skala penjualan. Jika pegawai mencapai penjualan yang tinggi, maka upahnya juga makin tinggi, dan sebaliknya. Contohnya, seseorang bekerja menjadi sales. Semakin banyak produk yang dapat ia jual, maka komisinya juga semakin besar. Yang kelima, sistem upah premi. Sistem upah premi atau sistem upah tambahan didapatkan ketika pegawai dapat bekerja lebih baik atau pegawai dapat bekerja melebihi target. Contohnya, pekerja yang lembur karena dia mengambil jam tambahan di luar jam kerjanya, atau bonus akhir tahun karena target perusahaan mencapai lebih dari 100%. Yang keenam, sistem upah indeks. Sistem upah indeks dihitung berdasarkan indeks biaya hidup. Ketika sebuah daerah harga sembako atau biaya hidupnya naik, maka upah yang diberikan harus disesuaikan dengan biaya hidup yang ada pada daerah tersebut. Sistem upah indeks dianggap lebih fleksibel dan lebih adil karena sistem upah ini menyesuaikan biaya hidup di daerah tersebut. Sistem upah indeks ini tercermin pada salah satu kebijakan pemerintah dalam sistem pengupahan, yaitu upah minimum. Apa sih upah minimum itu? Upah minimum adalah batas upah bulanan terendah yang diterapkan dari suatu daerah. Upah minimum regional atau istilahnya UMR yang sekarang disebut UMP atau upah minimum provinsi dihitung berdasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan minimum, perluasan kesempatan kerja, perkembangan usaha, dan tingkat perkembangan ekonomi regional dan nasional. Sekarang, mari kita lihat data upah minimum di Indonesia tahun 2025 menurut Kementerian Tenaga Kerja. Kita lihat data nomor 13 Provinsi Jawa Tengah. UMP di Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349. Kita bandingkan dengan data nomor 11 DKI Jakarta. UMP di DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761. Mengapa UMP di Jakarta lebih tinggi daripada di Jawa Tengah? Ya, benar sekali. UMP di Jakarta sudah disesuaikan dengan biaya hidup di Jakarta. Karena biaya hidup di Jakarta lebih mahal, maka UMP di Jakarta lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Lalu, siapa sih yang menentukan batas upah minimum? Batas upah minimum ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Siapa sih Dewan Pengupahan itu? Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan,
Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Lembaga ini terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas, Dewan Pengupahan Provinsi atau Depeprov, dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota atau DPKAP atau DPKO. Dewan Pengupahan Nasional dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka kebijakan pengupahan dan sistem pengembangan pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka 1. Penetapan upah minimum provinsi, 2. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum sektoral. Yang ketiga, penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka 1. Pengusulan upah minimum kabupaten atau kota dan atau upah minimum sektoral. Yang kedua, penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten. Nah, itulah materi pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengangguran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.